Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Saya Dimas Wibisono, tetap bersama channel YouTube saya, Bagi Literasi. Kali ini saya akan berbagi informasi dan kita saling berdiskusi dengan tema pengelolaan keragaman dalam organisasi. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan pengelolaan keragaman dalam organisasi, di mana kita lihat sendiri di setiap organisasi pasti memiliki keragaman ya, baik dari suku, usia, budaya, dan segala macamnya, dan latar belakangnya itu memiliki pengelolaan sehingga nantinya dapat berjalan di dalam organisasi, berjalan dengan tujuan pencapaian target oleh perusahaan itu secara baik. Oke, kita langsung aja di slide yang pertama mengenai keragaman dalam organisasi. Kita 9 menit sebagai pengantar tadi sudah saya singgung di mana suatu organisasi memiliki perbedaan individu seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya macam. Itu semua menjadi pengantar keragaman dalam grafis, yang artinya ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang suatu wilayah, baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun negara, memiliki karakteristik ciri-ciri khusus penduduk yang membedakan dengan penduduk lain. Nah, dapat diketahui contoh letak demografis antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan bagian timur, Papua, itu sangat berbeda, didasari dengan karakteristik yang dimiliki penduduknya itu sangat berbeda-beda. Kita ketahui sendiri bahwasannya Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang banyak. Jadi Indonesia itu beraneka ragam, dan dari mulai suku, budaya, terus usia juga berbeda-beda, disebut karakteristik demografis. Dengan contoh, Batak ini logat bahasa daerahnya, pribadinya yang keras dan nada suaranya yang tinggi, tegas ya, yang kita sebut biasanya tegas. Itu. Terus yang nomor 3, terus saya ulangi. Yang ketiga, tingkat keragaman. Keragaman level permukaan, yaitu perbedaan karakteristik mudah dinilai seperti jenis kelamin, umur, etnis, yang tidak merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tapi, saya ulangi, atau merasa tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Ya, ini artinya dapat memunculkan sebuah permukaan atau dapat memunculkan sifat yang secara tidak langsung diketahui oleh khalayak orang banyak. Selanjutnya adalah keragaman level dalam. Perbedaan ini menjadikan suatu lingkup di mana terdapat ada nilai-nilainya, kemudian kepribadiannya, preferensi kerjanya, yang menjadi lebih penting dalam secara progresif ini menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Jadi keragaman level dalam ini artinya bagaimana seseorang ini dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dirinya seseorang, sehingga dapat menilai kepribadiannya hingga komunikasinya hingga semakin baik lagi, atau bisa dikenal mengenal orang lain dengan baik. Selanjutnya kita mengenai diskriminasi, yaitu berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini adanya diskriminan ya. Harusnya
tempat duduk yang disungguhkan untuk orang yang lansia tapi kita pakai. Kamar mandi yang kita gunakan untuk orang diskriminanan. Yang mana di sini ada disabilitas, nationality, gender, bahasa, agama, dan lain sebagainya macam. Nah, ini kalau kita lihat mengenai karakteristik biografis, di mana di sini terdapat umur, hubungan antar umur dan kinerja. Pekerja usia tua memiliki kelebihan, pengalaman, penilaian, etika yang baik, komitmen terhadap kualitas. Sedangkan kekurangannya di sini terlihat kurang fleksibel, sulit menerima teknologi baru. Hal ini mungkin biasanya dialami eh, kelahiran tahun 86 atau 70-an yang sulit yang sekali lagi yang sulit dalam beradaptasi menerima teknologi baru pada era saat ini, era revolusi industri 4.0. Kemudian efek terhadap perputaran kerja, absensi, produktivitas dan kepuasan. Pekerja usia tua, perputaran kerjanya semakin kecil, perputaran kerjanya, kemudian absensinya, masalah psikologis dan kesehatannya lebih baik, produktivitasnya tidak ada kaitan umur dengan produktivitas, kepuasannya lebih cepat puas. Efek dari diskriminasi terhadap individu atas dasar umur, semakin tinggi diskriminasi umur diasosiasikan level komitmen, eh, produktivitasnya menurun. Berikutnya, ras dan etnis. Ras di sini diartikan pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan etnis diartikan kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lain. Contoh diskriminasinya, ras kulit putih dengan kulit hitam, etnis pertentangan antara agama minoritas dan mayoritas dalam suatu negara. Hal ini menjadi permasalahan khususnya pada negara Indonesia yang saat ini peran untuk toleransi sedikit kurangnya mulai bergeser menjadi tidak intoleran. Tapi semoga saja dalam kasus yang ada di Indonesia dapat terpecahkan khususnya untuk kepentingan kita bersama merawat negara Republik Indonesia pada khususnya, kecuali tidak dicampur adukan dengan politik ya, gitu ya. Semoga kita semua dapat merawatnya dengan baik, negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya itu adalah disabilitas, yang mana ini pengertiannya gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi, contohnya gangguan kejang, ketulian, diabetes, sakit punggung kronis, dan lain-lain. Kelebihan ini evolusi kerjanya tinggi, kelemahannya cenderung ekspektasinya lebih rendah dalam pekerjaan. Efek diskriminasi ini menjelekkan kinerja disabilitas sehingga menurunkan potensi, di mana di dalam sebuah karena keanekaragaman organisasi, hal ini menjadi cukup menarik untuk kita menjadi perhatian khususnya dalam pemerintah maupun kantor perusahaan swasta, di mana di dalam Undang-Undang 1945 sendiri di Indonesia sendiri bahwasannya disabilitas itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengabdi atau mengabdi di suatu negaranya, khususnya di negara Indonesia. Selanjutnya adalah karakteristik biografis lainnya, itu adanya masa kerja berhubungan positif terhadap pekerjaan. Semakin lama seorang bekerja dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Nah, itu menurut karakteristik biografis lainnya ya, yang ada masa kerja. Jadi
seseorang itu semakin lama dia bekerja di suatu instansi, maka semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Nah, itu pun masih dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kalau kita memperdalami lagi, si individu itu cukup panjang karena di dalam teori SDM tersebut ada pun pendekatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah agama, kepercayaan seorang yang beragam, contoh agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan bahkan agama lainnya. Selanjutnya orientasi seksual dan identitas gender, di mana seksual romantis, emosional kepada lawan jenis, dan bahkan sesama jenis. Identitas gender ini adalah salah satu lingkup seksualitas di mana seorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, dan transgender. Nah, di sini adanya identitas yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan maupun transgender. Selanjutnya identitas budaya, di mana suatu karakter khusus melekat pada suatu kebudayaan yang berbeda antara satu dengan budaya lainnya. Dan ini kalau di Indonesia sendiri tidak bisa terlepaskan ya. Dan bahkan itu orang yang menilai akan mengetahui ini daerah asalnya dari mana, terus kemudian bahasa yang digunakan itu sudah diketahui oleh orang. Jadi secara tidak langsung identitas budaya ini melekat di dalam individu seseorang. Selanjutnya selanjutnya mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Nah, manajemen keragaman ini adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Jadi bisa dikatakan dalam pengimplementasian di sini baik usia, disabilitas, terus budaya dan lain sebagainya macam mengontrol atau dapat mengetahui, menganalisis berbagai jenis faktor usia maupun lainnya, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja beragam, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggota atau bawahannya. Jadi di sini dapat dikatakan bagaimana caranya si manajer ini dapat mengembangkan skill yang dimiliki oleh karyawannya sehingga dapat dari soft skill maupun dari pengetahuannya. Terus adanya karakteristik dalam kelompok, di mana kemampuan seorang manajer untuk mencapai visi dan misi mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Nah, mungkin di sini menjadi perlakukan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. Dua, tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. Ketiga, mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap kerja. Jadi tiga komponen ini menjadi nyata untuk mendorong pekerja tenaga kerja yang efektif sehingga si pekerja ini dapat merasa menjadi perhatian maupun menjadi penghargaan telah dilibatkan karena tidak memandang dari segi karakteristik demografisnya, kemudian mereka juga menjadi motivasi bahwa banyaknya karakteristik di dalam demografi membuat kita menjadi kaya terhadap suatu budaya maupun tidak memandang suku A, suku B, suku C, tapi kita bersama-sama untuk mampu mendorong program kerja yang efektif. Kemudian
Implikasi untuk para manajer pada keragaman mengelola organisasi saat ini. Satu, memahami kebijakan anti diskriminasi organisasi Anda secara mendalam dan mendiskusikannya dengan para pekerja. Dua, menilai dan menentang kepercayaan untuk meningkatkan objektivitas. Yang ketiga, melihat secara luas karakteristik biografis dan mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajemen. Yang keempat, mengevaluasi selanjutnya mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja, penyandang cacat, dan kemudian menemukan kerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya mencari urutan yang adil tetapi individualistis yang menemukan kinerja yang baik, mampu membuat seseorang itu termotivasi. Sekian sharing dan informasi yang saya dapat berikan. Semoga dalam materi keanekaragaman organisasi kita dapat mengelola dengan baik dan kita dapat meningkatkan perusahaan menjadi efektif dan efisien dalam melibatkan beraneka suku dan budaya. Lebihnya saya mohon maaf. Terus ikuti channel ini. Terus ikuti channel ini bagi mungkin sekian dari saya. Terus ikuti channel bagi literasi. Semoga sharing dan diskusi pada materi pengelolaan keanekaragaman organisasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya dapat menambah ilmu dan dapat membagikan ke teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.